dikaitkan dengan hadis yang ke-7 dari hadis Arba'in Nawawi, bahwa ada orang-orang yang dalam pandangan yabdunas, dalam pandangan manusia itu sudah beramal dengan amalan penduduk surga. Saya baca dalam keterangannya Ibnu Rajab Al-Hambali, mengapa terjadi demikian, Pak? Ini berarti orang-orang yang dikaitkan juga dengan sabda Nabi dalam perang Uhud. Ada seorang Muslim membunuh seorang musyrik. Kemudian Nabi menyampaikan, setelah ada mujahid besar membunuh itu, Nabi menyampaikan, kalian kalau mau lihat penghuni neraka, lihatlah orang ini. Tapi nggak langsung di depan orangnya, tapi Nabi menyampaikan, lihatlah orang itu. Semua penasaran, ini orang hebat, mujahid, habis bunuh orang, tapi Nabi bersabda, kamu kalau melihat penghuni neraka, lihat orang itu, mujahid itu. Semuanya tercengang itu. Kemudian ada yang ngutip, Pak, penasaran, ikuti terus. Betul, ternyata dia terluka dengan luka pas perangnya, dengan luka yang sangat parah. Kesabarannya hilang, dia tancapkan gagang pedangnya di tanah, kemudian ditusukkan ujungnya di dadanya, kemudian ditekan dengan fisiknya, dan dia mati dengan senjatanya. Ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ada hamba-hamba yang dalam pandangan manusia itu khair, semuanya baik, semuanya kebaikan isinya, keteladanan semua. Tetapi Allah tahu dengan hati kecilnya ini. Ada yang mengatakan bahwa mereka adalah kena sifat nifaq. Nifaq itu sifatnya orang munafik. Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah. Mereka bersembunyi dari manusia. Mereka tampakkan kebaikan di hadapan manusia, tapi mereka nggak sembunyi dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menakutkan kabar ini pastinya bagi kita, yang ketika Masya Allah takwa yang paling susah ini memang fil sir, di dalam kesendirian kita. Makanya nasihat seorang ayah kaitan dengan penting Nabawi, seorang ayah bernama Luqman Al-Hakim, nasihatnya urut setelah masalah iman ataupun tauhid, kemudian yang kedua masalah birrul walidain, yang ketiga adalah masalah muraqabah. Yang gunanya wahai anakku, intanum misqala dzar, andaikan kamu intakun, seandainya ada misqala, sekecil habah, biji di dalam dasar bumi itu, Allah Maha tahu dengan keberadaannya. Artinya ini menjadi sebuah hal yang wajib kita wujudkan, dengan puasa itu la'allakum tattaqun. Itu takwa yang sebenarnya itu kata Nabi memang tepat ketika beliau memanai at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu tempatnya di hati. Artinya apa? Khasyah. Makanya Imam sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ilmu itu bukan dengan bikasratul hadis, bukan dengan banyaknya hafalan, tetapi ilmu alim itu bikasratil khasyah, karena semakin banyaknya dia merasa takut kepada Allah, takut melanggar, takut meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Baik, itu penggalan yang pertama, wasariqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Nah, berikutnya yang kita bahas sifat orang bertakwa. Semoga kita mampu di bulan Ramadan sudah menyiapkan bekal terbaik, termasuk ilmu dan keutamaan amal. Apa yang berikutnya Allah sebutkan? Ayat 134-nya, u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Sarra dalam keadaan lapang, dharra dalam keadaan sempit, susah. Makanya ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang terkasih terpilih itu salah satunya adalah mereka tetap berinfak dalam keadaan lapang ataupun sempit. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan sabaqat dirhamun mi'ata alfi dirhamin, 1001 dirham yang diinfakkan terkadang pahalanya bisa mengalahkan 100.000
dirham. Ya. Bagaimana terjadinya Rasulullah? Seseorang punya 2 dirham, dia keluarkan 1. Ya. Maka dia berapa persen? 50%. Dan seseorang yang mengeluarkan 100.000 dirham itu, dia masih punya mungkin jutaan dirham lain yang dikeluarkan hanya 100.000 dirham. Artinya kaum muslimin yang dimuliakan Allah, disinilah Allah tidak hanya melihat sebuah kuantitas, tapi melihat lebih ke kualitas. Sedekahnya Abu Bakar tidak lebih banyak daripada Umar bin Khattab. Boleh nggak kita sedekah seperti Abu Bakar? Boleh. Ya, boleh kalau imannya sudah seperti Abu Bakar. Abu Bakar itu Pak, begitu ditanya sama Nabi, banyak sekali Abu Bakar, berapa yang kamu sisakan? Tidak ada ya Rasulullah, Allah dan Rasulnya. Saya hanya menyiapkan karung tak isi pasir watu gitu ya, ketika menangkan orang tua saya saja itu ya, ini yang masih banyak gitu, maksudnya isi oke watu nih gitu, pikirnya duit gitu ya. Ya, wah Pak mengatakan ya, ayahmu memang ayah yang bertanggung jawab. Sama Asma ya. Abu Bakar itu datang ya, dengan 100%-nya. Tapi kalau kita mengacu kepada firman Allah dalam surah Al-Baqarah itu, wa yas'alunaka madza yunfiquna qulil afwa. Dalam keterangan tafsir Ibnu Katsir, ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, berapakah infak yang harus kita keluarkan? Qulil afwa. Ya, al-afwa itu adalah al-fadlu, kata dalam Ibnu Katsir, kelebihan yang kalian miliki setelah cukup untuk keluarga kita. Jadi jangan dibalik Pak. Ya, habis infak apa ini? Minta donasi ya. Atau apa minta wajah belas kasihnya. Nah, ya, jadi diukur. Tapi kalau Abu Bakar tuh Masya Allah memang urusan asbab untuk mampunya itu hebat sekali Pak. Beliau pedagang hebat itu. Mungkin sekarang habis duitnya, siang nanti masuk ke pasar, sore sudah dapat duit lagi. Ya, orang-orang hebat itu. Ya, belum bicara masalah ini asbab dunianya ya. Abu Bakar itu memang diplomat hebat. Ya, orang yang Masya Allah kenal semua dengan Abu Bakar Pak. Makanya ketika Nabi hijrah bareng Abu Bakar, ya, yang di depan siapa? Ya. Di sini ada Abdullah bin Uraiqid, Abu Bakar sama Rasulullah. Orang yang kenal Nabi ditanya, itu siapa yang sama kamu? Abu Bakar ya. Ini saudara saya. Ya. Jadi Abu Bakar itu digambarkan memang sosok yang luar biasa. Artinya memang ketika beliau datang kepada Nabi dengan 100% itulah barangkali jawaban dari pertanyaan tadi. Abu Bakar, Umar saya mengatakan, wallahi demi Allah tidak ada dan tidak mungkin saya bisa mengalahkan kebaikan Abu Bakar As-Siddiq. Maksud dia bisa bersubuh Pak. Siapa yang sudah nyantuni orang miskin? Saya. Mungkin kapan nyantuni ini ya? Siapa yang sudah tilik orang sakit? Saya. Ya. Siapa yang sudah meringankan beban janda miskin? Saya. Ya. Ya. Padahal ada subuh itu kapan Abu Bakar menyajikan ya? Umar sampai geleng-geleng ya melihat kesubuhnya Abu Bakar As-Siddiq. Kembali ke tadi ya. Nah ini yang Masya Allah harus kita latih ya. Kenapa? Ada 3 penyakit yang membinasakan, kata Nabi. Salatun muhlikatun, 3 hal yang membinasakan, penyakit yang merusak. Satu adalah suhtun mutra'un ya, kebakhilan yang dituruti ya. Jangan dipakai dalil tadi ya, bahwa saya mau keluarga aja belum cukup, berarti nggak usah itu apa? Nurutin cukup itu ada cukupnya nggak? Coba istri jenengan itu dikasih belanja banyak, cukup anda? Kurang? Ya, sedikit? Cukup ya. Artinya apa? Memang batasan-batasan yang masalah cukup itu nggak ada yang bisa maknanya kecuali hati kita masing-masing. Maka Nabi mengatakan ghina itu apa? Ghina nafas, artinya apa? Kaya dengan rasa. Memang kaya itu bukan masalah jumlah. Maka Nabi mengingatkan ya, maka Nabi dunia hammahu, siapa yang dunia itu menjadi pikiran besarnya dia ya.
Farakallahu syamlahu, Allah akan cerai beraikan urusannya itu. Jadi kayak nggak punya waktu, Pak. Masuk kalah sama burung. Burung itu berangkat pagi, sore sudah pulang, Pak. Dan dia kenyang bawa rezeki pulang ke rumah. Ada burung pulang habis sisa? Nggak ada, Pak. Burung terus berangkat pagi, pulang sebelum maghrib, Pak. Hadisnya aja tarawuh. Rawuh itu sore, Pak, bukan malam. Ya, bukan malam pulangnya itu. Tapi begitulah manusia ya, yang lebih cerdas daripada burung ya. Tarawuh itu ya. Pulang dalam keadaan penuh kenyang, tenggorokannya. Nah, kembali ketika masalah tadi infak, ya, ini memang ketika Rasulullah SAW ditanya, dijawab oleh Allah, kulil infak, berikan yang sudah melebihi kebutuhan pokok keluarga kalian. Artinya kita bisa mengukur, ya, jangan sampai memang sedekah yang terbaik itu kepada keluarga, ya. Setelah itu kepada kerabat kita. Makanya ketika Abu Talha, ini orang paling kaya di kota Madinah, Abu Talha itu begitu turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, surat Ali Imran juz keempat ayat yang pertama itu, lan tanalul birra, tidak, kalian tidak mungkin bisa mencapai sebuah kebajikan, ya, sampai menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Maka Abu Talha tergopoh-gopoh datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, hartaku banyak, kebunku luas, tetapi dari sekian kebun kurma yang paling saya cintai adalah kebun ini, tepat di depan Masjid Nabawi, Pak. Ya, itu masya Allah, pohonnya besar-besar, lebat-lebat, di dalamnya itu ada kayak taman kecil, Pak. Kemudian Nabi itu senang masuk ke dalam itu. Pak, ini memang oase di tengah padang gurun, padang pasir ya. Itu namanya apa itu kebun ya? Bayrullah ya. Kemudian saya serahkan untuk Islam ya Rasulullah itu. Apa jawaban Nabi? Ya, masya Allah, barakallah fikum wa ahlikum wa amwalikum. Semoga Allah memberkahi hartamu, keluargamu, wahai Abu Talha. Ya, bagikanlah kepada kerabatmu yang membutuhkan. Itu jawaban Nabi. Ya. Kenapa? Sedekah kepada kerabat yang membutuhkan itu pahalanya dua. Ya, pahala pertama adalah pahala sedekah, yang kedua pahala menyambung silaturahim. Andaikan semuanya mempraktekkan ini, pasti Pak, orang lain nggak perlu nyantuni karena sudah selesai disantuni oleh orang itu. Ya. Ini perihal yunfiquna fis-sara, ketika mampu. Makanya ketika Nabi ditanya sedekah terbaik kapan ya Rasulullah? Antas sadaqah wa anta sahihun syahihun tahsyal faqra wa ta'mul ghina. Sedekah yang paling baik itu satu, Anda masih muda, ya. Ada enggak pernah dengar orang wakaf masih muda? Jarang. Kalau ada ya ada, tapi jarang. Jadi orang wakaf itu sudah pensiun, ya, anaknya sudah pentas semua, sudah mantu, ya, selesai, sudah temu-temu tiap pagi, transferannya lancar ya Pak. Ya sudah, itu tolong tanah di pojok itu dekat masjid wakafkan kepada takmirnya untuk dijadikan mungkin gedung tambahan atau musola. Atau begitu Pak. Maka Nabi ketika ditanya, memang yang paling susah itu, yang terbaik itu antas sahihun syahihun. Dalam keadaan apa? Syahihun itu sehat, sahihun syahihun pelit. Dalam keadaan apa? Eman Pak, eman. Ya, wah, Nabi jadi punya ini, punya itu, ya, mengembangkan dan lain sebagainya. Takhsyal faqra, takut miskin, wa ta'mul ghina, masih pengen kaya nanti. Itu yang terbaik. Makanya masya Allah ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sabda yang terbaik itu mesti tidak gampang. Artinya apa? Butuh kesungguhan. Termasuk butuh kesungguhan ketika kita mempraktekkan sabda Nabi. Ini yang masya Allah. Ya, ada aja kendalanya Pak ketika mempraktek ini sholat arba'in, ya,
man shalla lillahi arba'ina yauman fi jama'atin yudriku takbiratal ula. Siapa bisa sholat 40 hari berjamaah tidak pernah ketinggalan takbir pertama berturut-turut 40 hari, 40 kali 40 hari. Kutibat lahu bara'atani, itu akan dicatat dijauhkan dari dua hal. Yang pertama bara'atun minan nar, dijauhkan dari api neraka. Yang kedua bara'atun minan nifaq, dijauhkan dari sifat munafik. Ya. Saya belum pernah susah sekali di dalam luar kota gitu ya. Dan luar kota itu sudah harapannya hilang gitu. Ya, kecuali pakai kendaraan pribadi ya. Sudah dengar adzan mampir, tapi kalau naik bus sudah hari ke-30 sekian pulang dari awalnya. Ya. Ini memang masalah apa? Kebersihan hati sebenarnya itu. Kenapa kita nggak bisa? Tanyakan kepada hati kecil kita. Ya. Makanya memang pahalanya dua istimewa semua ini. Satu dijamin jauh dari munafik, yang kedua dijamin jauh dari api neraka. Ya. Mungkin Ramadan saat terbaik kita mencoba. Nanti startnya harus bulan apa? Sya'ban tanggal 20 ya. Sudah harus start ya. Nanti selesainya akhir Ramadan ya. Itu sabda-sabda Nabi yang demikian besar pahalanya itu memang luar biasa teman-temannya. Kenapa kok gak hanya 40 kali ya? Kenapa misalnya suruh kok gak dibuat pada maghrib aja? Kenapa gak suruh gitu ya? Yang pahalanya setara dengan haji dan umroh itu ya. Dan pada maghrib kan bisa semua ya Pak? Daripada pulang gitu ya di masjid gitu ya. Kenapa pada suruh? Ya, pada maghrib terlalu gampang Pak. Hadiahnya ya bukan haji umroh mestinya. Kipas angin ya. Ayo ya. Karena terlalu gampang ya. Hadiahnya gampang-gampang itu. Nah, ini Pak, kita buka bagaimana Rasulullah SAW ketika ini sedekah itu betul-betul berat. Makanya Nabi menyampaikan as-sholatu nur, sholat itu cahaya. Tetapi was-shadaqatu burhan, tanda iman itu adalah mengeluarkan sedekah Pak. Itu tanda iman. Ya. Saya tidak bicara masalah miskin kaya karena judulnya aja sudah jelas alladzina yunfiquna fis-sarra wa dharra. Berarti bahas orang miskin dan kaya dalam ayat ini. Tapi orang soleh itu mampu berbagi meskipun dia dalam keadaan susah sekali. Inilah sifat para muhajirin ketika hijrah. Ya sebul jahilul agniya aminat ta'amum. Orang muhajirin itu masya Allah begitu hijrah itu wajahnya itu wajah-wajah mampu Pak, wajah-wajah kaya. Disembunyikan Pak wajah-wajah melas, perlu dikasihani itu. Sampai orang Ansor itu nggak menduga bahwa ini orang butuh bantuan itu. Minat ta'afu karena punya satu sifat namanya apa? Iffah, menjaga kehormatan dirinya dari jauh dari kata meminta-minta. Dan Ansornya Masya Allah dia punya sifat wayusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasa. Isarnya luar biasa sahabat Ansor ini. Ya. Makanya kalau hasil pendidikan Nabi sampai begini, ini prosesnya yang harus kita pelajari. Kenapa sampai begini? Ya. Kenapa sehebat itu? Itulah puncak iman Pak. Makanya kalau iman itu didiknya 13 tahun di Mekah, nanti panennya di Madinah itu. Akhlaknya salah satunya isarnya itu tumbuh karena pendidikan iman yang lama oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat itu pede aja itu. Nabi mengatakan siapa yang mau jamu tamu saya, Allah akan ganti dengan pahala terbaik gitu. Orang langsung ngomong saya ya Rasulullah. Begitu Nabi mengatakan ya Anda gitu, dia baru ngomong ya. Waduh, kayak apa ya? Dia tuh tahu betul di rumah nggak ada apa-apa. Tuh dia tahu, tapi dia nekat pokoknya Pak. Saya itu. Ini yang disebut bersegera dalam supaya menjaga para sahabat itu. Ya, berkali pokoknya solusinya itu. Sampai rumah bojone yang protes kan Pak, jenengan aku seperti itu Pak. Kita ini hanya punya satu piring setiap malam itu, dan itu jatah untuk anak ini. Aku sebut bicaranya pokoknya kamu ini warna kita era-era. Wah, itu dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala sifatnya seperti itu.
Nah itu ditumbuhkan dalam pendidikan sejak kecil, gampang berbagi, ya, suka berderma. Ini yang jauh lebih penting daripada banyaknya hafalan Quran, banyaknya hafalan matan hadis. Jauh lebih penting adalah pendidikan akhlak, karimah, mudah berbagi. Nabi itu karom, dermawan. Ya. Apakah tidak penting? Ya, capaian-capaian hafalan dan sebagainya penting, tapi jauh lebih penting itu adalah mampu, ya, membekali anak-anak dengan bekal-bekal akhlakul karimah, karena itu yang akan dilihat oleh manusia pada umumnya, dirasakan oleh manusia pada umumnya. Wadara wal kadhiminal ghaidha. Apa kadhiminal ghaidha? Nah, puasa ini mengajarkan kita untuk menahan amarah. Ya. Jadi Nabi itu kalau nasihati orang memang macam-macam Pak, tergantung yang nanya. Ada yang nanya mungkin, ya Rasulullah, amal apakah yang paling utama? Ya, jawab kata Nabi, jujur, berkata benar. Ya, barangkali yang bertanya itu kadang ngomongnya kurang jujur. Ya. Tempo lain hari ada yang nanya, amal apa yang paling utama? As-sholatu ala waqtiha, sholat tepat pada waktunya. Ada yang nanya, amal apa yang paling utama ya Rasulullah? La taghdab, jangan mudah marah. Orang ini nanya lagi, apa ya Rasulullah? La taghdab, sampai berapa kali? 3 kali. Walakal jannah, dan kamu jamin untukmu surga. Ini mungkin sing takon ki anu Pak. Rada tinggi ya Pak ya. Tensinya itu ya. Sampai nanti ya la taghdab walakal jannah. La kadhiminal ghaidha. Ini ternyata nanti gandengannya adalah wal-afina 'anil nas, memaafkan manusia. Ini juga yang harus dilatih untuk anak-anak kita. Biasakan minta maaf kalau anak-anak kita berbuat salah kepada siapapun. Dan kita biasakan minta maaf ketika kita salah sama anak kita. Termasuk biasakan kita minta izin, buka buku anak kita minta izin. Itu kebiasaan baik itu. Agar anak-anak kita minta izin. Adik bukunya dipegang kakak harus minta izin Pak. Diajarin, pinjam bukunya ya, baru Pak. Itu hilang dari pendidikan hari ini kalau nggak diajarkan kebiasaan seperti itu. Terus berada, tapi masya Allah dampaknya nanti ketika hidup bermasyarakat, muamalah dengan saudara yang lain, itu nanti afina anin nas itu tidak akan tumbuh kalau nggak dididik. Ketika Rasulullah SAW, ya, bahkan kembali ke surat Yusuf itu yang saya pernah sampaikan. Surat Yusuf itu pelajarannya luar biasa. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan di awal ayat, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas itu. Yang diambil lagi salah satunya adalah ketika Yusuf sudah jadi penguasa. Saudara-saudara yang dulu membuangnya, ya, itu jatuh miskin semua. Ini barangkali terjadi di kehidupan kita. Orang yang dulu ngece, teman-teman yang dulu ngece itu barangkali nanti nasibnya kebalik Pak. Itu karena nasib bener lah ini. Ya, yang DC malah jadi orang sukses di kemudian hari. Ketika Yusuf dibuang ke dasar sumur, ya, dalam keadaan telanjang, ya, harapan hidupnya sudah tipis itu, tapi Allah punya pesan lain. Ya, datanglah para musafir, ya, kemudian ya, ketika mengambil air, kamu juga ada anak kecil dan mengatakan, ya Bushra, ini rezeki nomor. Ketika dijual, Nabi Yusuf masya Allah, ya, memang sekilas itu kebaikan ya, dirubah ini sama keluarga terpandang, kaya raya, ya, bahkan juragannya baiknya luar biasa. Ini diakui oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Tapi itu malah awal petaka, dia dijebak dengan perbuatan nista atau zina dan memilih di penjara 9 tahun. Ya. Lama Pak itu. Ya. Kemudian ketika keluar jadi apa namanya? Ij'alni 'ala khazainil ardh, menteri atau bendahara negara ya. Menteri Keuangan lah itu. Ya. Ketika sudah akhirnya jadi penguasa ya, karena dia menaklukkan mimpi nanti Mesir ini akan mengalami surplus panen 7 tahun, kemudian akan paceklik 7 tahun, maka disimpan dengan baik, diatur pengeluarannya agar dapat bertahan di 7 tahun berikutnya. Masya Allah, negara yang lain jatuh miskin, tak punya bahan makanan pokok. Yusuf
dengan kecerdasannya bisa mengatur, dan itu menjadi satu-satunya negara yang surplus. Nah, termasuk singkat cerita kakaknya datang ya untuk minta bantuan. Datang yang ketiga, Yusuf bertanya, ingatkah kalian dengan kisah puluhan tahun yang lalu ketika ada seorang anak dibuang ke dasar sumur itu? Orang itu langsung melihat wajah Nabi Yusuf. La anta Yusuf? Apa jenengan Yusuf? Ya, ana Yusufu wa hada akhi. Yusuf, ya, saya Yusuf dan ini saudaraku Bunyamin. Saya Yusuf yang dulu kalian buang itu. Masya Allah, Pak, gemetar ketakutan itu. Yusuf sudah jadi orang hebat. Ya, andaikan dia mau membalas bisa nggak? Bisa, saudaranya semua ketakutan minta maaf. Apa kata Nabi Yusuf tadi itu? La tasriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum jami'an. Hari ini tidak ada dendam untuk kalian. Sudah saya maafkan semua kesalahan kalian. Minta maaflah, ampunlah kepada Allah. Yaghfirullahu lakum jami'an. Semoga Allah mengampuni dosa kalian. Itu kebesaran hati Nabi Yusuf itu yang alfina anas ditiru Nabi Muhammad. Nabi ketika mau Fathul Mekah sudah membuat daftar ini yang harus dibunuh nama ini. Ada Ikrimah bin Abi Jahal, ya. Ada Hindun istrinya Abi Sufyan, ya. Ada daftarnya itu Sahih Bukhari itu, ya. Tapi Masya Allah begitu praktek ya, Nabi menundukkan Mekah, istrinya Ikrimah tergabung-gabung datang menghadap Nabi untuk mohonkan ampun untuk suaminya. Nabi mengatakan, iya Ikrimah diampuni. Disusul Ikrimah sudah kabur ke Yaman, sudah hampir naik perahu karena dia tahu nggak ada celah lagi. Sementara yang tertangkap dikumpulkan di depan Ka'bah oleh Nabi, ditanya, mana dulu dan ayyuhal nabiku, kalian kira-kira minta hukuman apa gitu. Ini Pak, dulu orang-orang yang Nabi ketika sholat ditimpuki kotoran, ketika Nabi keluar rumah dipasang duri-duri, ketika Nabi diludahi. Ini ketika itu Rasulullah SAW menawarkan, kalian kira-kira dihukum pakai hukuman apa? Ya. Bisa jawab nggak kira-kira kita di posisi itu ya? Orang akhirnya mencoba mencari celah ya. Akhin Karim, ibnu Akhin Karim, ya Muhammad, dulu kita ini bertetangga, bapak kita teman baik, dulu saya teman kecil umur dari Swiss, pokoknya neko-neko baik, orang ketakutan kan. Tapi Nabi Masya Allah hari itu berkata, hari ini saya akan berkata kepada kalian seperti Yusuf dulu berkata di hadapan saudaranya yang mendoliminya. Kalau Yusuf mengatakan atas lima alaikum yaum, hari ini saya akan berkata, idhabu wa antum tulaqa. Silahkan kalian bebas mau kemanapun, kalian bebas. Silahkan mau pergi kemanapun, kalian bebas. Ini tidak gampang pendidikannya ini Pak. Bisa punya mental mampu memaafkan ketika mampu membalas. Nah, ada tahu masa kecil Nabi dididik. Kenapa? Ini juga ada hikmah. Makanya nggak ada yang kebetulan. Semua atas skenario dari Allah. Kenapa? Yang ngopainin Nabi Muhammad kecil itu bukan Hamzah. Kenapa bukan Abbas? Abbas itu sugih kaya raya Pak Abbas itu. Kenapa bukan Hamzah? Kenapa bukan Abbas? Tapi justru Abu Thalib, orang yang miskin, nggak punya harta Abu Thalib itu. Ya. Anaknya banyak lagi. Mohon maaf, tidak maksud apa-apa. Ini emang ceritanya begitu. Abu Thalib itu anaknya banyak, duitnya nggak punya itu Abu Thalib itu. Tapi Masya Allah, wibawanya luar biasa Pak. Nggak ada ibaratnya untuk Nabi ketika Abu Thalib masih hidup. Ya. Abu Thalib ini, ada tahu Muhammad kecil diceritakan di dalam buku Sirah Nabawinya Dr. Solah As-Solabi itu. Ya. Kebiasaan Abu Thalib ketika dia punya rezeki, dia beli jajan, ya, beli jajan, ya untuk anak-anaknya, ya. Lalu di rumah itu anaknya kecil-kecil banyak, ya. Maka Nabi Muhammad itu terbiasa menyinggir, ya. Tidak, meskipun Abu Thalib itu begitu tidak ingin ya bahwa Muhammad itu tersisih, tapi kalau Muhammad tahu diri, dia selalu menunggu ya anak-anak Abu Thalib mengambil duluan dan tidak pernah Pak dia contra apa ini
ngambil 2 rebutan ya. Ini ternyata ada pendidikannya itu ya. Biasa berbagi sejak kecil ya. Dan Anda tahu bahwa Muhammad kecil ini ya orang yang tidak pernah merepotkan orang lain ya. Makanya kalau ada pakar parenting yang mengatakan 4 sifat Muhammad ini ya, selain untuk kenabian juga untuk kemandiriannya. Apa itu? Ya, 1 sifat Nabi sidik, jujur. Yang kedua amanah ya, tabligh, fatonah. Boleh dibalik Pak, nggak apa-apa. Sidik, jujur itu modal pertama Pak. Masya Allah, ini modal pertama mengalahkan semua modal yang lainnya. Nabi tidak perlu menawarkan, yuk kerjasama saya orang yang paling amanah loh. Saya sudah punya proposal, manajemennya keren, rapi. Nabi nggak begitu. Yang melamar banyak, Pak. Ya, Khadijah itu juragan paling kaya ya, di Medina jalan daerahnya itu yang melamar, bukan melamar untuk menikahi, ya, melamar untuk bekerja sama karena tahu, ya, Muhammad itu seorang yang sangat sidik ya, jujurnya luar biasa. Ini termasuk skill yang hari ini jauh lebih penting daripada meninggalkan harta adalah meninggalkan kejujuran pada anak-anak kita. Amanah Rasul itu Masya Allah ini sampai dibuktikan ketika mau hijrah ya. Beliau itu hijrah itu sudah masih sempat mikir ya, ini amanahnya orang kafir yang dibutuhkan di saya itu masih banyak, maka ini harus dikembalikan. Maka nyuruh siapa? Ali bin Abi Thalib. Ali, kamu jangan hijrah dulu, kamu ngurusi titipan orang-orang yang di tempat saya ya. Coba kalau ini Nabi mikirnya walah mau kafir tidak dibalik kayak gitu misalnya begitu Pak itu. Tapi kan enggak, ini urusan muamalah Pak. Oleh Nabi tetap dikembalikan itu sampai selesai baru Ali boleh hijrah menyusul seorang diri. Ali itu sendirian Pak hijrah setelah diantemi gara-gara tidur di kamarnya Nabi babak belur itu Ali bin Abi Thalib itu diajar oleh Abu Jahal ya. Ini amanah, tabligh, fatonah. Nabi pandai berkomunikasi dengan baik dan cerdas menangkap peluang. Jadi ini skill yang tanpa terasa Masya Allah sudah diajarkan sejak kecil untuk Muhammad kecil. Sehingga ketika kelak jadi Nabi pun sifat 4 ini ya, melekat dalam keseharian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian para Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, semoga Ramadan kali ini kita bisa jauh lebih baik karena sudah disiapkan ya. Mau berapa kali nyantuni yatimnya, mau berapa hari jatah iftarnya ya, mau berapa kali khatam Qurannya ya, mau berapa kali kalau kemarin belum bisa itikafnya mau berapa hari, ini semua sudah kita siapkan dengan baik agar kita tidak keluar dari Ramadan dalam keadaan tidak memborong pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami syukurkan, kami kembalikan ke moderator. Ini Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.